Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saifa Indra Putra, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview buku yang telah saya baca, yakni Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, karya dari Prof. Dedi Mulyana. Mari kita bahas. Oke, buku karya dari Prof. Dedi Mulyana yang berjudul Ilmu Komunikasi adalah suatu pengantar, terbit pada tanggal 22 Juli tahun 2023. Ini edisi yang terbaru atau edisi revisian dari yang sebelumnya. Diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya dengan versi berbahasa Indonesia pastinya. Latar belakang dari Prof. Dedi Mulyana itu sendiri, beliau lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1958. Profesor Dedi Mulyana adalah guru besar dan dekan ke-9, lebih tepatnya dari 2018 hingga 2016, dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di fakultasnya ia pernah menjadi ketua jurusan jurnalistik pada tahun 1996 hingga 1999. Dilanjut menjadi koordinator program magister pada tahun 2004 hingga 2008. Ia menjadi kepala pusat studi komunikasi juga di Kesehatan Vkom Unpad pada tahun 2016 hingga 2018. Selama satu dekade dari tahun 2000 hingga tahun 2009. Dan ia menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional atau BAN Kementerian Pendidikan Nasional RI. Tidak hanya itu, ia pernah menjadi dewan redaksi dari Harian Umum Pikiran Rakyat, sekaligus penulis tetap kolom takrif di surat kabar tersebut pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Sejak tahun 1974, Dedi telah menghasilkan lebih dari 500 tulisan yang dimuat di berbagai artikel. Contohnya dari kabar dan majalah. Contoh, Pikiran Rakyat, Republika, Media Indonesia, Kompas, Gatra, Jakarta Post, Australasian Muslim Times, dan Insight. Oke, setelah kita coba throwback ke latar belakang penulis buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ini atau Prof. Dedi Mulyana, kita akan menjelaskan sedikit tujuan utama dari buku tersebut. Pertama, adanya memperkenalkan ilmu komunikasi, memberikan pengantar yang komprehensif tentang apa itu ilmu komunikasi, termasuk definisi, sejarah, dan perkembangannya. Adapun menjelaskan teori-teori komunikasi, baik yang klasik maupun komprehensif atau kontemporer, untuk membantu pembaca memahami dinamika informatika atau komunikasi dalam berbagai konteks. Ketiga, adanya membahas konsep-konsep kunci seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, maupun komunikasi organisasi. Dan menyediakan juga alat analisis. Digunakan untuk menganalisis fenomena komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam penelitian akademis. Kelima, ada menghubungkan teori dengan praktik, menunjukkan bagaimana teori komunikasi dapat diterapkan dalam suatu praktis, baik dalam konteks personal, profesional maupun publik. Dan terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi, membantu pembaca mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, buku ini menjadi sumber referensi yang penting bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, maupun dosen di bidang komunikasi untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip komunikasi dalam berbagai situasi. Sudah pasti buku ini ditujukan untuk mahasiswa ilmu komunikasi, dosen, peneliti, dan praktisi komunikasi. Oke, buku ini terstruktur seperti buku-buku biasanya, mulai dari ada teks pengajaran, referensi, hingga penelitian. Dirancang untuk memudahkan para pembaca mengikuti argumen atau informasi yang disajikan oleh Profesor Dedi Mulyana di buku tersebut. Ada beberapa alasan mengapa struktur buku ini cukup membantu pembaca. Pertama, pendahuluan yang jelas. Kedua, adanya pembagian bab berdasarkan topik hingga penguraian teori dan konsep secara sistematis.
Tidak hanya itu, penggunaan contoh dan studi kasus yang dibahas membuat argumen lebih konkret dan mudah dipahami. Kelima, ada pembahasan aplikasi yang cukup praktis. Oke, sedikit gambaran dari isi buku ini merupakan dasar-dasar atau pengantar ilmu komunikasi yang selama beberapa dasawarsa ini merupakan disiplin ilmu yang sangat populer di Indonesia. Isinya merupakan taksomoni ilmu komunikasi yang dimulai dengan bab mengenai justifikasi atau alasan mengapa ilmu komunikasi penting dipelajari, kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai fungsi-fungsi komunikasi, lalu dilanjutkan dengan berbagai definisi dan model dari model mengenai komunikasi, dan dilengkapi juga dengan prinsip-prinsip komunikasi. Ada beberapa cara sang penulis untuk bagaimana mengembangkan argumen atau analisis dalam buku ini. Pertama, adanya penggunaan teori dan konsep. Diakui secara luas dan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya. Kedua, ada bukti empiris dan studi kasus. Ada pula referensi literatur hingga analisis kritis. Adanya juga perbandingan dengan penelitian lain hingga penggunaan contoh praktis, diskusi interdisipliner, dan kesimpulan yang mendalam. Aspek dari referensi atau relevansi yang dimiliki buku ini ada beberapa aspek yang bisa saya coba jelaskan. Pertama, adanya relevansi dan kebaruan referensi. Penulis buku tersebut, Prof. Deddy Mulyana, mencantumkan referensi yang relevan dengan topik yang dibahas. Lalu adanya sumber primer dan sekunder yang kredibel, hingga pencantuman sumber dengan lengkap dan benar, penggunaan literatur yang beragam, akses ke sumber akademis yang terpercaya, penyediaan dasar ilmu komunikasi, integrasi teori dan praktik, pemahaman mendalam tentang teori komunikasi, hingga studi kasus dan aplikasi yang praktis. Kita bisa fokus dengan kontribusi yang diberikan oleh buku tersebut terhadap pengembangan teori atau konsep baru. Pengembangan konsep dan teori baru mungkin tidak memperkenalkan teori atau konsep yang sepenuhnya baru, namun tetapi lebih berfokus pada pengintegrasian dan penjelasan teori-teori yang sudah ada dengan cara yang mudah dipahami dan diaplikatifkan. Dan kedua, inovasi dalam pengajaran. Dalam hal pengajaran, buku ini memberikan pendekatan inovatif dengan cara menyajikan materi yang sistematis dan terstruktur yang memudahkan proses belajar mengajar. Tidak lupa dengan perbandingan dengan karya akademis lain, mulai dari kedalaman dan luasnya pembahasan, pendekatan interdisipliner. Ketiga, kemudian kemudahan akses dalam pemahaman, lalu penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas. Tidak hanya itu, buku ini pun memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kekuatannya sendiri yakni pendekatan komprehensif dan sistematif. Buku ini menyajikan informasi tentang ilmu komunikasi secara komprehensif, mulai dari dasar teori hingga aplikasi praktis. Pendekatannya yang sistematis memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami teori yang diberikan. Kedua, integrasi teori dan praktik. Prof. Deddy Mulyana berhasil menghubungkan teori komunikasi dengan contoh nyata dan aplikasi praktis. Terakhir, yakni penggunaan studi kasus dan contoh yang praktis. Studi kasus dan contoh praktis memberikan informasi atau ilmu yang konkret tentang konsep-konsep yang dibahas, memperjelas penerapan teori dalam konsep yang relevan. Dan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh buku ini ada pertama, yakni keterbatasan dalam teori baru. Mungkin tidak memperkenalkan teori atau konsep yang sepenuhnya baru dalam bidang komunikasi. Fokusnya lebih pada teori yang sudah ada, yang bisa menjadi kekurangan jika pembaca mencari inovasi atau perspektif baru. Kedua, kedalaman analisis pada beberapa topik. Meskipun buku ini komprehensif, ada kemungkinan bahwa beberapa topik dibahas secara lebih dangkal dibandingkan dengan buku teks lain yang lebih mendalam dalam area tertentu. Setelah kita mengetahui bagaimana kedalaman atau kekurangan
Dari buku tersebut ada bagian yang bisa diperbaiki atau diperjelas. Pertama, pendalaman teori terbaru. Buku ini bisa diperbarui dengan memasukkan teori-teori komunikasi terbaru atau perkembangan terkini khususnya dalam bidang komunikasi. Kedua, konteks media sosial dan teknologi terkini. Dan terakhir, analisis kritis yang lebih mendalam. Contohnya memperluas analisis kritis terhadap teori-teori yang sudah ada serta membandingkan berbagai perspektif atau pendekatan dalam ilmu komunikasi. Sekian dari saya, sebuah review singkat untuk buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, karya dari Prof. Dedi Mulyana. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali.